Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda yang keren abis. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana membuat pupuk kompos dari batang pisang. Orang sering sebut dengan nama gedebok pisang. Nah, batang pisang atau gedebok pisang yang kita tahu selama ini, setelah ditebang, buahnya diambil, kemudian batangnya dibiarkan begitu saja hingga membusuk. Padahal batang pisang yang kita anggap sampah, yang kita biarkan membusuk, dapat kita sulap menjadi pupuk kompos yang sangat baik sekali bagi tanaman kita, baik di kebun maupun tanaman di pekarangan rumah kita, termasuk untuk memupuk kembang-kembang kita di rumah-rumah kita masing-masing. Pada video kali ini kita akan berbagi cerita tentang bagaimana cara membuat pupuk kompos dari batang pisang. Ini adalah batang pisang yang akan kita gunakan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Ini adalah jenis pisang kepok atau orang sering bilang pisang batu atau pisang sembatu. Nah, pisang ini kita tanam di pekarangan rumah kita, dan hari ini pisang ini saatnya untuk kita tebang atau kita panen. Nah, ciri-ciri buah pisang yang sudah layak untuk dipanen adalah ketika di ujung buah itu ada putiknya, dan putiknya itu udah kelihatan hitam mengering, dan kalau yang ini bahkan sebagian sudah kelihatan patah, maka ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa pisang ini sudah tua dan sudah layak untuk kita panen. Oke teman-teman, kita akan lakukan penebangan pohon pisang ini, yang batangnya akan kita jadikan pupuk, kemudian buahnya akan kita konsumsi. Ini adalah batang pisang yang kita tebang tadi. Nah, untuk mempercepat proses pengomposan, maka batang pisang ini akan kita lakukan penyincangan atau penyacahan menjadi kecil-kecil. Oke, kita akan lakukan pencacahan. Oke, proses pencacahan sudah selesai. Proses selanjutnya adalah kita akan buat bahan bakteri starternya. Oke, teman-teman sekalian, seperti episode yang lalu, kita tetap membutuhkan EM4 pertanian. Jadi ada macam-macam EM4, ada EM4 pertanian, ada EM4 peternakan, ada EM4 perikanan. Nah, kita menggunakan EM4 pertanian. Nah, EM4 ini dapat kita peroleh di toko pertanian. Harganya antara 25 sampai 30 ribu rupiah per liter atau per botol ini. Nah, alternatif lain kalau tidak ada ini, kita akan menggunakan nasi basi. Menggunakan nasi basi juga bisa, karena dalam nasi basi itu juga mengandung bakteri. Teman-teman sekalian, isi dari EM4 ini adalah bakteri pengurai untuk starter bakteri. Nah, EM4 ini akan kita campurkan ke air dengan takaran 1 liter air, 1 tutup botol EM4. Ini dia. Kita tambah sedikit bonus. Nah, oke. Selain 4, bahan lain yang dibutuhkan adalah molase. Molase terbuat dari air tebu. Nah, teman-teman bisa memperoleh ini di toko pertanian. Nah, rasio pencampurannya adalah 1 tutup botol molase untuk 1 liter air. Bisa saja kita kasih lebih. Fungsi molase adalah sebagai makanan awal
bakteri. Nah, ini isinya adalah bakteri. Bakteri ini kita masukkan ke dalam air cucian beras, kemudian kita beri molase. Molase ini sebagai makanan awal dari bakteri supaya bakteri di dalam air ini berkembang biak. Nah, setelah bakteri di dalam air ini berkembang biak, baru kita kucurkan ke bahan kompos, yang pada episode kali ini kita akan menggunakan batang pisang sebagai bahan dasar kompos. Nah, setelah air, EM4 dan molase kita campurkan, maka kita lakukan pengadukan. Setelah kita aduk, kemudian kita diamkan beberapa saat, antara 20 sampai 30 menit. Nah, sembari menunggu air dan campuran molase plus EM4 tadi sekira 20 hingga 30 menit, kita akan melakukan pencampuran bahan dasar batang pisang dengan tanah. Nah, ini tanah biasa nih teman-teman. Kita akan campurkan ke batang pisang. Nah, fungsi dari tanah ini adalah pertama untuk mempercepat proses pengomposan, karena sebenarnya di dalam tanah ini juga sudah mengandung bakteri pengurai. Nah, jadi untuk mempercepat proses pengomposan, kita campurkan tanah. Nah, selain untuk mempercepat proses pengomposan, nah tanah ini juga berfungsi untuk membuat tekstur kompos yang dihasilkan nanti lebih halus dan lebih lembut. Jadi kualitasnya akan lebih baik lagi. Jadi kita akan lakukan pencampuran secukupnya. Selesai. Nah, kemudian kita akan lakukan pencampuran dengan air yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ada persoalan. Kalau seandainya kita tidak menemukan EM4, juga tidak menemukan molase, lalu apa yang kita lakukan? Nah, jika kita tidak mendapatkan EM4 dan molase, maka dapat kita ganti dengan nasi basi. Nasi basi kita campurkan ke dalam air ini, kemudian kita bocorkan ke bahan dasar kompos tadi. Karena sesungguhnya di dalam nasi basi itu juga sudah mengandung bakteri. Jadi bakteri itulah nanti yang akan berkembang biak dalam proses pengomposan. Ini akan kita lakukan pencampuran, teman-teman sekalian. Kemudian akan kita lakukan pengadukan. Setelah selesai proses pengadukan, maka kita akan simpan bahan ini ke dalam wadah. Jadi ada macam-macam wadah yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa menggunakan karung. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan ember atau tong. Kemudian bisa kita simpan di tanah biasa, tapi kita tutup. Kita bisa tutup dengan terpal, kita bisa tutup dengan plastik, atau ada komposter bag, ada dijual, jadi online juga ada. Jadi macam-macam tempat. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan karung. Kita akan masukkan ke dalam karung. Kita lakukan pemadatan. Setelah penuh, kita akan lakukan pengikatan. Proses pengomposan ini akan berlangsung 2,5 hingga 3 bulan. Jadi dalam proses itu, lakukanlah pengadukan secara berkala agar proses pengomposan dapat berjalan dengan sempurna. Nah, bagaimana cara pengadukannya? Cara pengadukannya adalah kita dapat mengeluarkan isi bahan-bahan ini, kemudian kita aduk dan kita masukkan kembali ke dalam karung. Sedapat mungkin lakukan 2 kali pengadukan selama proses pengomposan. Nah, bahan-bahan ini akan kita simpan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, setelah proses 2,5 hingga 3 bulan berlangsung, maka kompos kita siap untuk digunakan. Nah, teman-teman ingin tahu bagaimana bentuk kompos dari batang pisang yang sudah jadi? Nah, ini dia. Ini adalah kompos batang pisang yang sudah jadi.
Nah, tapi ini baru berumur kurang lebih 2 hingga 2,5 bulan. Jadi masih terlihat nih serat-seratnya, tapi ini sudah masuk jadi ini. Nah, ini udah siap untuk kita gunakan, baik untuk pupuk tanaman kita maupun untuk media tanam. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk dapat memanfaatkan bahan-bahan yang selama ini kita anggap tidak berguna, yang selama ini kita anggap sebagai sampah, menjadi sebuah produk yang memiliki nilai kualitas yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat banyak, apalagi di tengah harga pupuk kimia yang mahal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.